Ini penting karena Islam Nusantara adalah tipologi Islam yang sudah terbukti memiliki kesaktian. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Sampean tahu nggak, di Ciputat ada Islam negeri. Kalau sampean ke daerah ke kiri lagi ke Depok, di situ ada Islam swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Bagaimana saudara-saudaraku puasa Anda pada hari ini? Semoga senantiasa dijalankan penuh keindahan dan kita semua mendapatkan berkah Tuhan di bulan Ramadan dan indah ini. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya menyapa Anda dan tak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Sahabat-sahabatku sekalian, beberapa edisi yang lalu Aras 9 menampilkan ceramah ringkas atau kultum Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Masjid An-Nahdhah gedung PBNU lantai dasar di Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat. Antara lain beliau selain mengulas tentang adanya Mufti Batavia yang diangkat oleh Belanda, juga mengulas tentang kesaktian Islam Nusantara terkait dengan tradisi keagamaan yang mewarnai keislaman atau keagamaan Islam di Nusantara. Di antaranya beliau mengulas tentang adanya ya semacam selamatan ya atau ketupatan menjelang tanggal 16 Ramadan. Di kampung saya nggak ada ketupatan Pak Kiai, adanya itu lasor. Di kemarin pada malam tanggal 16 itu ada lasor ya, ada lasor itu semacam tumpeng tapi ya hanya putih. Tentu selain makna filosofi juga nanti kalau ditelisik umumnya dalam tradisi-tradisi seperti itu berkaitan dengan perintah agama. Tetapi untuk kali ini saya tidak mengupas hal itu, lebih kepada menyoroti bahwa Islam Nusantara sebuah peristilahan yang sebenarnya sejak lama sudah muncul kalau kita membaca buku-buku, tetapi kemudian mencuat ketika istilah Islam Nusantara ini menjadi tema besar dalam Muktamar NU pada tahun 2015 yang Muktamar NU yang ke-33 yang dilaksanakan dari 1 Agustus hingga 5 di Jombang, Jawa Timur dengan tema besar meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Nah, ini kemudian menjadi ramai, lalu beredarlah framing-framing bahkan berita hoax terkait dengan Islam Nusantara pada saat itu, dan sebagian juga sampai hari ini masih ada pula yang tidak mau menerima istilah itu dan dianggap Islam Nusantara itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan kemurnian Islam. Terkait dengan ceramah Kiai Imad ini juga selain live di TV NU juga disiarkan dalam video regulernya. Hal aneh lainnya sahabat-sahabatku sekalian, saya jadi ketawa ya. Di kolom komentar ada juga yang lucu ya. Dari Ozi99 @Yozi99, ya masjid PBNU di mana-mana Pak, bukan cuma di situ. Emoji ketawa kemudian hoak lagi. Gimana sih Kang? PBNU itu ya cuma satu, pengurus besar Nahdlatul Ulama ya cuma satu, itu pimpinan tertinggi di NU itu PBNU. Gedungnya yang besar ya cuma satu, ada nanti PBNU 2 yaitu di Matraman. Maka ketika bilang PBNU sudah pasti tertuju kepada gedung PBNU di Keramat Raya 164 Jakarta Pusat. Itu ya, saya juga sering ada acara kegiatan di lantai dasar PBNU yang kemudian jadi masjid, itu namanya Masjid An-Nahdhah. Jadi kalau gedung PBNU yang umum itu ya cuma satu, masjid PBNU yang disebut An-Nahdhah ya cuma satu. Sok tahu aja sampean ini. Baik, saya kembali ke Islam Nusantara.
Memang sangat mengherankan pada saat itu dan juga sampai hari ini ya. Bahkan ada seorang Habib siapa yang dulu pernah kami ulas, dan setelah kami ulas juga banyak yang marah-marah ya. Sebelum marahnya diskursus nasab itu saya mengulas pendapat Habib yang merupakan guru ternyata dari salah satu sahabat kami di Madura. Dia mengatakan bahwa jangan sampai ada anak ibu yang masuk Islam Nusantara dan sebagainya. Pokoknya udah nggak ada baik-baiknya. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kalimat atau kata-kata menjadi istilah, kerap kali memiliki pengertian lain dari makna harfiahnya. Dan itu tidak hanya ada pada kata-kata yang ada di dalam bahasa Indonesia, termasuk juga dalam bahasa Islam ya. Dalam bahasa keislaman kita mengenal ada yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Kalau ini diartikan literal, diartikan harfiah, berarti Allah memiliki tangan. Sementara Allah mukhalafatul hawadis, berbeda dengan hawadis, dengan makhluknya, dengan sesuatu yang baru. Bagaimana ini? Kita juga mengenal istilah Ka'bah itu dengan sebutan Baitullah, rumah Allah secara harfiah. Apakah rumah Allah yang dimaksud seperti rumah kayak begini? Orang memiliki rumah kemudian ditempati? Nah, disinilah ketika sebuah kalimat menjadi istilah, kerap kali pemaknaannya secara pengertian, bukan secara harfiah. Di Indonesia ada istilah rumah sakit. Rumahnya nggak pernah sakit, yang sakit orangnya. Dokter tua pun sehat kan, cleaning service-nya sehat. Tapi kenapa disebut rumah sakit? Inilah satu istilah. Dan saya juga ingat kepada seorang bunyai ustadzah yang terkenal di TV. Saya sempat nonton beberapa tahun yang lalu di sebuah acara di televisi. Dia juga memarah-marahi Islam Nusantara. Tidak ada Islam Nusantara, coret! Yang ada adalah Islam rahmatan lil alamin. Kemudian beliau membaca kalimat dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini sebenarnya kalau mau dimaknai secara harfiah, kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu tidak nyambung dengan istilah Islam rahmatan lil alamin kalau memaknai secara harfiah atau literal. Coba kita terjemahkan secara tarkib ala pesantrenan. Wa ma lan oranono arsalna angutus sopo na ingsun Allah kah ing siro illa kejaba rahmatan hale dadi rahmat lil alamin maring wong alam kabeh. Posisinya ada pada kata kah, wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutuskah terhadap dirimu. Siapa kata dirimu di sini yang dimaksud oleh Allah? Tentu saja Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayat ini disampaikan ke Kanjeng Nabi. Maka Rasulullah itu adalah rahmat bagi alam semesta. Kalau mau secara harfiah, tentu rahmatan lil alamin itu adalah pada huruf kah itu tadi, yakni hitobnya ke Kanjeng Nabi Muhammad. Hanya saja karena Kanjeng Nabi Muhammad ini keutusannya membawa agama yang dinamai Islam, yang disebut Islam, maka agama yang dibawa Nabi ini pun kemudian oleh para ulama diberi label belakangnya rahmatan lil alamin. Kembali lagi kepada peristilahan tadi, maka janganlah kita buru-buru menilai sebuah istilah itu salah, sebab yang tahu makna dari istilah itu adalah sang pembuatnya. Maka istilah Islam Nusantara yang digaungkan oleh Nahdlatul Ulama setidaknya dari 2015 yang lalu, walaupun istilah ini jauh-jauh hari sudah ada ya, dan kami juga membuat seminar tajuknya juga Islam Nusantara beberapa bulan sebelum acara di Jombang, sebelum Muktamar ke-33 itu. Setidaknya kalau kita mengerucut kepada NU, tanya dong sama kiai-kiai NU. Secara khusus pada saat itu ketumnya adalah Kiai Haji Said Akil Siraj. Nah, dulu saya pernah mengisi acara di salah satu organisasi kemahasiswaan. Kemudian ada yang protes juga tentang Islam Nusantara. Karena anak-anak mahasiswa ya, saya ajak
ya ada mahasiswinya juga sih. Saya agak bercanda ketika mereka mengatakan bahwa Islam Nusantara begini-begini. Saya jawab, kok kalian pada ribet dengan istilah Islam Nusantara? Sampean tahu nggak? Ada nggak yang kuliah di Ciputat? Ada. Siapa? Saya. Coba baca apa nama lengkap kampus Anda. Lalu dijawab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Disingkat menjadi UIN Syarif Hidayatullah. Sekarang kita perinci. Universitas Islam Negeri. Berarti di Ciputat ada Islam Negeri. Kalau sampean ke daerah ke kiri lagi ke Depok, di situ ada Islam swasta. Sekolah Dasar Islam Swasta. Itulah satu peristilahan. Maka yang tahu yang membuatnya. Coba sekarang kita pikirkan. Universitas Islam Negeri. Syarif Hidayatullah jelas nama dari UIN-nya ini. Coba. Universitas Islam apa maksudnya? Terus ada negeri di belakangnya. Itu kan yang dimaksud adalah universitas keagamaan Islam yang dimiliki oleh pemerintah, plat merah. Kurang lebih kan ke sana. Nah, coba kita sekarang jembrengkan lagi kepada peristilahan lain. Kalau kita mau mengotak-atik istilah. Dulu ketika kami kerja di broadcast itu kantornya di daerah Cempaka Putih. Di Cempaka Putih itu ada rumah sakit Islam Cempaka Putih. Rumah sakit Islam. Sekarang coba kita perbandingkan kalimat ini dengan rumah sakit jiwa. Coba sekarang kita perinci dua istilah ini ya. Bukan menyamakan tidak, tapi kita mencoba mengulitilah, memerinci. Rumah sakit jiwa. Pengertiannya tentu adalah rumah sakit tempat orang kena gangguan jiwa. Nah, kalau pengertian seperti ini dipakai untuk pengertian rumah sakit Islam, kan bahaya. Jadi kalau rumah sakit jiwa itu memiliki pengertian rumah sakit tempat orang yang terkena gangguan jiwa, nanti rumah sakit Islam menjadi rumah sakit tempat orang kena gangguan Islam. Kan bisa begitu kalau disamakan. Karena ini istilah, maka yang tahu adalah yang memiliki rumah sakit. Dan saya sendiri tidak tahu apa artinya rumah sakit Islam. Apakah cara pengobatannya secara Islam? Apakah yang diobati di situ hanya orang-orang Islam? Apakah pemiliknya yang orang Islam atau apa? Saya bukan pemiliknya dan saya tidak bertanya, maka saya tidak tahu. Tetapi secara umum orang menyebut itu rumah sakit Islam. Disinilah sahabat-sahabatku sekalian, jikalau kita melihat atau menelisik dari pengertian-pengertian dari istilah-istilah, maka itu kenapa kemudian menjadi heboh dengan adanya istilah Islam Nusantara dari dulu hingga kini. Bahkan ada seorang Habib yang mencak-mencak. Tidak hanya seorang sih, sebenarnya banyak. Tapi yang pernah kami kantor hanya satu ya. Padahal sebelumnya istilah-istilah Islam yang di belakangnya ada kata lain itu juga sudah banyak kan. Di luar negeri juga ada Republik Islam Iran kan. Kemudian juga dulu untuk di Indonesia sajalah ada istilah Islam kafah. Kalau ada istilah Islam kafah, apakah ada istilah mughairu kafah? Kemudian ada dulu istilah Islam waktu dulu ya, ada di daerah Lombok ya, itu Islam waktu dulu. Kemudian yang umum itu ada Islam kejawen. Tapi sepanjang istilah itu ada, tidak ribet, tidak ribut. Nah, di sini kenapa dan bagaimana bisa seperti itu? Apakah karena istilah itu muncul dari PBNU sehingga jadi ramai? Ataukah ada yang ketakutan ketika kata Islam disandingkan dengan kata Nusantara yang memiliki pengertian menurut hemat saya dari hasil wawancara tentunya, yang dimaksud Islam Nusantara adalah keislaman yang ada di Nusantara. Keislaman yang ada di Nusantara kalau kita merujuk kepada sejarah tentu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini terbukti dari ya apa yang diajarkan oleh Wali Songo, atau setidaknya kalau kita ingin melihat dari bukti eksternal apa yang disampaikan oleh Ibnu Battutah ketika beliau ada di Aceh. Beliau mengatakan bahwa Sultan Aceh pada saat itu bermadhab Syafi'i. Nah, ketika mengatakan bermadhab Syafi'i, tentu madhab Syafi'i ini adalah untuk fikihnya adalah bagian dari faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan seperti itu. Ini juga yang harus kita gali, kenapa mereka mencak-mencak.
bahkan menghembuskan isu miring, bahkan menghembuskan berita hoax atas istilah Islam Nusantara. Di sini saya bukan membela istilahnya, tetapi kenapa, ada apa di balik ini. Dan beberapa waktu lalu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Masjid An-Nahdhah gedung PBNU lantai dasar menyampaikan ceramah ringkas namun bernas, antara lain terkait dengan kesaktian Islam Nusantara. Mengenai hal ini, bagi Anda yang masih tidak mempercayai itu ada di PBNU, silahkan Anda buka kanal YouTube-nya PBNU, yaitu TVNU. Bukan promosi, ini masih ada yang mempertanyakan, kayaknya nggak redo banget gitu ya. Kayak imam ceramah di sana. Ada-ada saja. Ya demikian, sekedar salam sapa dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.